Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023 Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, NIM 220211401224. Hari Jumat 25 Agustus, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 akuntansi dengan materi Syu'ubul Iman atau cabang-cabang iman. Mohon saran dan perbaikannya agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum belajar, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Ayo, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk materi, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Ayo, siapa yang silakan. Berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban.
Ayo silakan. Oke, Sela. Diucapkan secara lisan, yakini di dalam hati, diterapkan secara anggota. Bagus. Jadi teringat, kalau kita berbicara tentang iman, ialah tentang keyakinan atau akidah. Oke, untuk hari ini kita masuk syu'ubul atau cabang. Syu'ubul iman itu adalah cabang-cabang iman. Tujuan kita mempelajari tentang cabang-cabang iman, salah satu adalah untuk memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Kalau kita meyakini Allah Tuhan kita, Al-Quran sebagai kitab suci kita, Rasul utusan Allah, dan hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi, itu akan menumbuhkan rasa takut atau takut. Arti takut itu lebih ke taat. Jadi siapa yang taat itu? Mereka yang lebih mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, jadi rasa iman kita jelas tidak akan kuat. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang cabang-cabang iman. Apa sih iman itu? Iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan amal. Artinya apa? Kita menjalankan perintah Allah beserta meninggalkan larangannya. Iman itu memiliki cabang. Itu banyak sekali cabangnya. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini, apa? Supaya kita meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Panjang nak wajib. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Oke. Irfan mengerti betul. Anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau berwakaf diberhentikan jadi wal kitab, karena ba dalam huruf kolakol. Oke, diulang dari wal kitab. Dari wal kitab dari sini. Wal kitabil ladzi anzala min La tidak ada. Diulang, la tidak ada mat, jadi jangan dipanjangkan. Anzala min. wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalalan ba'ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa
ورسوله والكتاب الذي نزل. Ini ada huruf tasdid nazzala. ورسوله والكتاب الذي نزل. Nazzala. Oke, diulang dari nazzala. الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من Ulang, tidak panjang. Anzala min. على رسوله والكتاب الذي أنزل من Masih قبل. panjang. Ini tidak ada, diulang lagi. Anzala min qabl. Kan ada huruf wakaf. Jadi kalau kita tidak kenapasan atau napas kita agak pendek, jadi berhenti di sini karena ada huruf wakaf. Ulang dari anzala min. أنزل من قبل. ومن Wamai idgham. ومن يكفر بالله Wamai yakfur. ومن يكفر Ya. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضلالا بعيدا. Fakok dari sini. Fakok dolalan ba'ida. فقد ضلالا بعيدا. Oke. Sadaqallahul azim. Oke, untuk bacaan Al-Qur'annya setelah Ibu simai dari beberapa teman kalian atau kalian yang membaca Al-Qur'an itu masih kurang dalam penerapan tajwidnya, makrojilnya harus dipakai, tajwidnya harus diterapkan. Jadi di rumah tolong belajar lagi di rumah supaya bacaan Al-Qur'annya lebih baik lagi. Oke. Jadi kawan kalian telah membacakan surah An-Nisa ayat 136 yaitu tentang beriman kepada Allah. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu kitab yang diturunkan sebelum sini balik pada Nabi Muhammad SAW, supaya kita tidak ada di dalam kesesatan. Oke, sekarang kita masuk dengan materi selanjutnya yaitu tanda-tanda yang beriman. Oke, silakan kalian membuat kelompok. Ayo, untuk hari ini silakan kita diskusikan tentang syukur iman kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman diantaranya sebagai berikut. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetarlah hatinya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.
selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. 4. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul cabang-cabang iman. Baiklah, cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah dan hati. Iman 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. 5. Iman kepada takdir baik takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. 12. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. 3. Ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Hikmah dan manfaat syabul iman. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. 7. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari masing-masing kelompok telah memaparkan atau mendiskusikan materinya masing-masing. Sekarang untuk sesi tanya jawab silakan. Baiklah, tadi kalian dari masing-masing telah mempresentasikan materinya. Sekarang masuk sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok 1. Apakah? Ayo. Kalau boleh nanti boleh. Baiklah, apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, tolong berikan salah satu contoh tanda orang yang memiliki keimanan. Bisa dulu. Izinkan kami mencari jawaban. Kelompok 2. Buka. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin membuka beberapa pertanyaan dan untuk kelompok 3. Pada kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 3 ada yang bertanya? Lanjut. Pada kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan mencintai dan membenci karena Allah. Baiklah, izinkan kami untuk menjawab. Yes. Nah, sekarang kelompok berapa lagi yang belum? Oke. Baiklah, dibuka. Mati kuliah. Baiklah, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan. Oke, kelompok lain ditanya. Ayo lanjut. Baiklah, kami ingin bertanya kepada kelompok 3. Tolong berikan contoh hikmah syabul iman. Izinkan kami menjawab.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada saudara Juliadi, siap untuk membacakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang berjudul mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Adalah mencintai karena Allah ialah seseorang mencintai sesuatu asal seseorang semata-mata mengharapkan ridho Allah. Yang dimaksud membenci karena Allah ialah kita membenci seseorang atas sesuatu karena ia melakukan larangan Allah. Contoh, seseorang yang melakukan maksiat pada Allah. Oke, intinya kita benci seorang karena bermaksud pada Allah. Baiklah, kepada kelompok 3 apakah sudah mengerti? Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Salah satu hikmah beriman: 1. Mempertebar rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. 2. Akan selalu mengerjakan kebajikannya. 3. Selalu menghindari perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala atau maksiat. Nah, Baiklah, kelompok 1 sudah mengerti? siap mengerti. Oke. Jadi diskusi hari ini telah selesai. Untuk sebelumnya marilah kita stop deh. Baiklah, untuk diskusi pada hari ini telah selesai. Sekarang Ibu menjelaskan sedikit dari hasil diskusi kalian tadi. Oke. Nah, yang kita diskusikan pada hari ini ialah tanda-tanda orang yang beriman. Di mana tadi masing-masing kelompok telah memaparkan materinya. Jadi yang dipertanyakan adalah tanda-tanda orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tadi salah satunya bagaimana? Selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, memiliki sikap yang tawadhu atau rendah hati. Kemudian dia akan membenci sesuatu karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah. Nah, itu adalah semuanya tanda-tanda yang orang yang beriman. Oke, untuk kesimpulan pada hari ini, silakan simpulkan materi pada hari ini, Nak. Tanya depan. Ya. Silakan. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang kedua, akan selalu meninggalkan kemaksiatan atau larangan Allah. Salah satu contohnya adalah tidak menjauhi minuman keras dan menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga, selalu bersikap tawadu atau rendah hati. Salah satu contohnya adalah dan yang ketiga, salah hati. Allah tidak akan melihat fisik seseorang, tapi akan melihat ketakwaan atau hati seseorang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kesimpulan materi kita hari ini yang telah disampaikan oleh Virgo tadi, di mana kesimpulannya ada 3. Yang pertama, baiklah, tadi kawan kalian telah menyampaikan atau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama, akan selalu melakukan kebajikan. Oke, benar sekali. Akan melakukan kebajikan ini dalam 24 jam. Kita akan selalu diawasi oleh malaikat, wakil dan atid. Jadi, kalau kita beriman pada Allah, kita akan memiliki sikap akan takut pada Allah, akan taat dan patuh pada Allah dimanapun kita berada tanpa terkecuali. Yang kedua, akan selalu meninggalkan kemaksiatan atau larangan Allah. Jadi, kalau seseorang itu memiliki iman pada Allah, akan meninggalkan kemaksiatan. Arti maksiat itu segala sesuatu perbuatan yang dibenci Allah atau yang dilarang Allah. Contohnya tadi, meninggalkan minuman keras, mabuk-mabukan, atau pokoknya hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah selalu bersikap tawadhu. Arti tawadhu adalah sikap atau perilaku seseorang itu rendah hati. Di dalam hatinya dia akan takut pada Allah. Bukan karena manusia, bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu benda, akan tetapi
dia hanya takut Allah. Ada memiliki sifat khauf, artinya takut. Mengapa? Karena setiap segala perbuatan yang akan dicatat oleh malaikat. Artinya kalau kita memiliki sikap tawadhu, insya Allah kita akan mendapatkan jannah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Jadi itulah kesimpulan pada hari ini. Jadi Kak. Sekarang kita akan sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu memberikan tugas. Silakan kalian kerjakan di halaman 143. Silakan halaman 143. Keluarannya silakan kerjakan. Artinya Kalau sudah selesai silakan dikumpul ke depan. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kesalahan, Ibu tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah Ibu memohonkan ampunan. Sebelum kita tutup, ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Ulangi salam lebih kompak nak. Beri salam.